Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali dengan Ibu di sini. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum itu, marilah kita mengawali pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari mengucapkan basmalah untuk mengawali pembelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan adanya doa tadi, semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat. Untuk itu, apa yang akan kita lakukan hari ini? Mari simak penjelasan Ibu. Untuk kali ini, kita akan membahas tentang energi dalam kehidupan. Untuk memperjelasnya, kita akan melakukan beberapa kegiatan berikut ini. Baiklah, untuk kali ini kita akan membahas materi energi dalam kehidupan. Berikut adalah beberapa materinya. Untuk yang pertama ada konsep energi. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang sedang kalian saksikan? Nah, benar, ada seorang yang berkendara bermotor, menaiki motor, kemudian ada yang menuntun motornya tidak dikendarai. Nah, apa maksud dari kedua gambar ini? Yaitu energi ini menyebabkan mobil ataupun motor dapat berjalan. Jadi kita membahas tentang konsep energi dari orang yang mengendarai bermotor dan ada yang menuntun motornya. Kira-kira kenapa ya? Jadi motor ini bisa bergerak ataupun berjalan jika ada bahan bakarnya. Nah, bahan bakar ini yang kita biasa sebut sebagai bensin akan menyebabkan mobil atau motornya berjalan. Berarti bensin ini dikategorikan sebagai energi atau sumber energi. Nah, untuk itu dapat kita simpulkan bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan dari yang semula tidak bisa berjalan motornya, jika diisi oleh bahan bakar maka bisa berjalan tadi. Nah, selanjutnya adalah sumber energi. Jadi energi ini memiliki beberapa sumber. Ya, seperti ini. Energi ini terdapat dua kategori dari sumber energi. Yang pertama dapat diperbaharui dan sumber yang tak dapat diperbaharui. Untuk yang dapat diperbaharui ada beberapa contoh sumber energinya. Yang pertama ada energi angin, pembangkit listrik tenaga air berarti menggunakan energi air, energi matahari dan juga energi tidal. Yang selanjutnya untuk energi yang tak dapat diperbaharui, yang pertama adalah energi hasil tambang bumi seperti minyak bumi dan juga gas alam tadi, terus nuklir. Nah, yang selanjutnya adalah energi nuklir. Kemudian, untuk contoh beberapa sumber energi yang telah disebutkan tadi ada berikut ini. Ada energi angin, ada energi panas bumi dan juga energi tidal, pasang surut air laut dan juga energi matahari tadi. Nah, seperti gambar yang berikut ini, sumber energinya berasal dari hasil pertambangan minyak bumi, ada batu bara dan juga ada gas alam yang dikategorikan sebagai energi yang tak dapat diperbaharui, sumber energi yang tak dapat diperbaharui. Yang selanjutnya untuk bentuk-bentuk energinya ada beberapa, yang mana ada energi kinetik yang akan kita bahas nanti. Yang kedua adalah energi potensial, energi listrik, dan energi kimia. Nah, keempat energi ini sudah sering kita gunakan dalam kehidupan sehari. Maka coba kita simak penjelasannya. Untuk yang pertama, coba perhatikan ilustrasi di samping ini. Terdapat seorang anak yang memegang bola pada suatu ketinggian. Pada posisi A ini, bola ini keadaannya bagaimana? Nah, ya, keadaan bola A ini tidak bergerak atau diam. Nah, pada posisi A
benda ataupun bola A ini berada dalam suatu kedudukan tertentu yang mana di atas lantai. Nah, untuk posisi bola B yang kedua yaitu bergerak. Bola ini telah bergerak atau sudah dijatuhkan ke bawah oleh anak tadi yang memegangnya. Nah, dari ilustrasi tersebut kita bisa mengetahui tentang konsep energi potensial dan juga energi kinetik. Kedua ini saling berhubungan sebenarnya, tetapi memiliki ciri khas yang berbeda. Energi potensial ini energi yang dimiliki oleh suatu materi atau benda karena lokasi atau tempatnya. Jadi, jika suatu benda berada di suatu lokasi tertentu, maka ia akan memiliki suatu energi potensial. Berbeda dengan energi kinetik. Energi kinetik ini terbentuk pada suatu benda atau materi yang sedang bergerak, seperti bola yang dijatuhkan tadi. Jika ia bergerak, maka ia akan memiliki energi kinetik. Nah, itu tadi. Yang selanjutnya adalah energi listrik. Energi listrik ini sangat banyak kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari barang-barang elektronik kita banyak yang menggunakan energi listrik ini. Entah itu seperti setrika, lalu lampu, kemudian pompa air, kemudian komputer, televisi ini menggunakan energi listrik untuk digunakan. Nah, energi ini merupakan energi yang dimiliki muatan listrik atau arus listrik. Nah, banyak digunakan karena energi listrik ini mudah diubah menjadi energi lainnya. Seperti contohnya pada lampu. Jadi, energi listrik ini akan diubah menjadi energi cahaya. Nah, seperti juga setrika. Setrika bisa dijadikan contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas. Kemudian energi kimia. Energi kimia ini yaitu energi yang terkandung dalam suatu zat. Nah, seperti pada kedua contoh gambar berikut ini. Ada gambar yang pertama yaitu mesin pengisi bahan bakar. Nah, biasanya ini merupakan alat pengisi bahan bakar minyak. Nah, bensin ya yang berada pada gambar yang pertama. Kemudian sedangkan gambar yang kedua ini adalah makanan. Untuk penjelasannya, bensin ini mengandung energi kimia yang digunakan untuk menggerakkan mesin, mobil ataupun motor. Nah, untuk gambar yang kedua adalah makanan. Makanan adalah sumber energi yang terdapat energi kimia di dalam zat makanan tersebut. Jadi, jika orang memakan suatu makanan yang memiliki energi, itu energi yang terbentuk dari makanan tersebut akan diolah oleh tubuh dan digunakan sebagai energi dalam beraktivitas, seperti aktivitas berpikir, olahraga, ataupun aktivitas lainnya yang sumber energinya adalah dari makanan. Kemudian selain itu, masih berhubungan dengan makanan tadi, makanan ini merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Nah, zat makanan yang dapat dikategorikan sebagai sumber energi yaitu yang pertama karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lemak. Jadi, untuk karbohidrat sendiri ini merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur karbon. 1 gram karbohidrat setara dengan 4 kilokalori. Beberapa contoh makanan yang mengandung karbohidrat yaitu beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, dan juga buah yang rasanya manis. Nah, kemudian ada protein. Protein ini fungsinya sebagai sumber energi, sumber pembangun, dan pengganti sel-sel yang rusak. Kemudian lemak. Lemak berfungsi sebagai sumber energi, yang mana 1 gram lemaknya setara dengan 9 kilokalori. Nah, lemak ini larut oleh vitamin A, D, E, dan K, serta digunakan sebagai pelindung organ-organ tubuh yang penting. Nah, ataupun juga pelindung tubuh dari suhu rendah. Kemudian energi ini dapat bertransformasi di dalam sel. Jadi di dalam sel manusia ataupun makhluk
hidup itu dapat bertransformasi. Nah, seperti transformasi energi oleh klorofil, yaitu zat hijau pada daun yang ada pada organel sel tumbuhan. Nah, fungsinya itu berguna untuk menangkap sinar atau radiasi matahari, energi dari sinar matahari untuk proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ini memiliki reaksi antara karbon dioksida, air untuk dijadikan sebagai glukosa. Kemudian transformasi energi pada mitokondria, yaitu salah satu organel sel yang berperan dalam respirasi sel. Nah, energi kimia yang ada di dalam mitokondria ini mengubah karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi dapat mengolah sumber energi ini untuk dijadikan sumber energi. Nah, kemudian ada metabolisme sel. Metabolisme sel ini proses kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Nah, reaksinya ada reaksi pembentukan dan reaksi penguraian. Untuk reaksi pembentukan contohnya seperti fotosintesis, untuk penguraiannya reaksi respirasi tadi. Fotosintesis ini merupakan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Jadi prosesnya dibantu oleh cahaya matahari, kemudian karbon dioksida dan juga air akan menghasilkan glukosa yang berfungsi sebagai sumber energi, serta ada hasil yang kedua yaitu oksigen untuk sumber kehidupan makhluk di bumi. Kemudian respirasi. Untuk respirasi ini yaitu pembebasan energi dalam suatu zat sumber energi melalui proses kimia menggunakan oksigen. Jadi setelah terjadinya pembentukan zat makanan dari fotosintesis tadi, itu makanannya bisa digunakan oleh manusia untuk diubah menjadi sumber energi. Nah, reaksinya yaitu bisa dengan C6H12O6 atau bisa disebut dengan glukosa tadi, salah satu jenis karbohidrat, bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida, air, dan juga energi. Baiklah, pertemuan kali ini kita telah mempelajari banyak hal. Yang pertama, kita mengetahui konsep dari energi itu sendiri, kemudian bentuk dan juga sumber energi. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk energi dalam kehidupan kita, seperti energi pada makanan, energi pada sistem pencernaan kita, energi pada sistem metabolisme seperti pernafasan, dan juga proses pembuatan makanan pada tumbuhan atau yang disebut dengan fotosintesis. Nah, materi-materi ini bisa kalian pelajari lewat beberapa sumber belajar, yaitu seperti buku ataupun referensi dari internet. Nah, pembelajaran kali ini memberikan manfaat kita tentang energi di kehidupan kita itu sangat penting adanya. Maka haruslah kita menjaga. Di samping menjaga, kita juga bisa memanfaatkannya, tetapi harus dalam jumlah yang wajar. Jadi tidak bisa kita menggunakan secara terus-menerus. Nanti sumber energinya akan habis. Nah, sekian untuk hari ini. Itu yang dapat Ibu sampaikan, akan disambung di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.